Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kedua ini saya ingin membahas tentang peluang Real Madrid di UEFA Champions League. Kita tahu bahwa dini hari nanti Real Madrid akan bertanding di kandang Shakhtar Donetsk, klub kuat asal Ukraina. Klub kuat asal Ukraina yang menjadi langganan bertanding di UEFA Champions League walaupun mereka belum meraih prestasi akhir-akhir ini, bahkan dalam 2 musim sebelumnya mereka tidak lolos dari fase grup UEFA Champions League. Tapi bagi Real Madrid ini merupakan pertandingan yang krusial yang perlu sebetulnya mereka menangi agar mereka bisa memastikan lolos dari fase grup untuk nantinya bertanding di fase knockout. Kita tahu bahwa di pertemuan pertama antara kedua tim ini, Shakhtar Donetsk mampu meraih kemenangan. Kenapa Shakhtar Donetsk mampu meraih kemenangan? Karena di pertandingan tersebut, Zinedine Zidane berani melakukan perjudian dengan menurunkan pemain-pemain yang tidak biasa bermain sebagai starter. Contohnya seperti Luka Jovic, kemudian ada beberapa pemain lain, dan juga yang lebih menarik perhatian ya, di mana memang terjadi kelemahan di lini pertahanan Real Madrid pada saat memang Mendy diturunkan sebagai bek kanan dan Marcelo sebagai bek kiri. Di sana kita melihat bahwa dengan absennya Ramos juga, lini pertahanan Real Madrid tampil berantakan. Dan juga Shakhtar Donetsk bisa mencetak 3 gol di kandang Real Madrid. Bahkan mereka sempat unggul dengan defisit gol yang cukup jauh. Ya, seharusnya Real Madrid bisa meraih hasil seri jika gol dari Valverde tidak dianulir setelah ada cek VAR and review. Tapi memang saya kira ada pemain Real Madrid, saya lupa apakah itu Mendy atau Vinicius Junior atau pemain lain yang menghalangi pandangan penjaga gawang dari Shakhtar Donetsk. Trubin, jika saya tidak salah itu namanya, penjaga gawang muda. Dan Shakhtar pada saat itu tidak diperkuat, sekitar 6 pemain intinya karena memang mereka tidak dalam keadaan sehat, mereka terpapar virus yang saat ini sedang mewabah di dunia. Anyway, untuk match ini tentu kita tahu bahwa Zinedine Zidane mempertaruhkan reputasinya. Karena jika Real Madrid gagal, saya kira pressure ke Zinedine Zidane sebagai pelatih Real Madrid akan semakin intens. Karena Real Madrid kita tahu baru saja kalah di pertandingan La Liga pada saat mereka status sebagai tuan rumah lawan Alaves. Sebelumnya juga mereka pernah kalah sebagai tuan rumah lawan Cadiz, dan mereka juga pernah kalah away lawan Valencia dengan skor telak. Jadi saya kira kekalahan bisa jadi akan menyulitkan posisi Zidane, dan belum tentu Zidane bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai pelatih kepala Real Madrid hingga akhir tahun. Ini hanya pemikiran saya, mungkin juga saya salah. Ini hanya pemikiran saya saja. Karena kita tahu bahwa Florentino Perez adalah presiden yang cukup sabar saat ini dengan Zinedine Zidane. Tidak sebelumnya dengan pelatih-pelatih Real Madrid. Mungkin ia sabar dengan Zidane karena Zidane sudah memberikan begitu banyak gelar ke Real Madrid sebagai pelatih kepala dan juga sebagai pemain sebelumnya. Dan pada saat ia menjadi pelatih kepala, head coach ya, pada saat ia menjadi head coach, kita tahu, atau manajer, dalam waktu yang singkat Zidane telah mempersembahkan banyak gelar di UEFA Champions League dan juga di kompetisi domestik. Untuk game ini saya kira tidak ada ruang bagi Zidane untuk melakukan eksperimen lagi. Kenapa Madrid bisa kalah di first game? Karena mereka kecolongan terus-menerus melalui counter attack dari Shakhtar Donetsk. Ya, kenapa Madrid bisa menang lawan Inter Milan dalam 2 game mereka? Saat mereka bermain di Madrid dan kemudian mereka bermain di Milan, ya, di San Siro, di stadion Inter Milan. Nah, karena memang di kedua game tersebut Madrid memperhatikan ya line of defense mereka, artinya tidak menerapkan high line of defense. Ini yang menjadi kunci bagi Real Madrid untuk bisa meraih 2 kali kemenangan lawan Internazionale Milan. Padahal sebelumnya kita tahu di fase grup mereka kalah lawan Shakhtar, mereka seri lawan Mönchengladbach. Lawan Mönchengladbach juga begitu, mereka terus kena dari counter attack Mönchengladbach. Apalagi di pertemuan kedua lawan Inter Milan tersebut kita bisa melihat bagaimana para pemain Real Madrid bermain taktis. Mereka bersabar, lebih banyak menguasai bola dan mencoba untuk tidak memberikan penguasaan bola ke Inter Milan dan hanya menyerang ketika mereka melihat ada peluang atau ada celah atau ada kekosongan di lini pertahanan dari Inter Milan, dan mereka berhasil menang dengan skor 0-2 walaupun tidak mudah. Ya, tekanan dari Inter Milan juga cukup banyak. Dan di first game lawan Inter Milan juga kita melihat pada saat sudah unggul 2-0 dengan Madrid bermain attacking, saat disamakan mereka kembali bermain tertutup dan mengandalkan ball possession, dan mereka bisa mencetak gol kemenangan sehingga bisa meraih kemenangan dengan skor 3-2.
Real Madrid tidak banyak mendapatkan peluang, tapi Real Madrid juga cukup lama menguasai jalannya pertandingan dengan melakukan interchange passing lebih banyak, walaupun mereka tidak menguasai bola begitu banyak secara persentase. Ya, jadi ini beda nih. Ball possession ini beda nih teman-teman. Jangan cuma dilihat dari segi statistik, tapi juga dilihat dari segi passing, total passing yang dilepaskan oleh para pemain Real Madrid, dan juga bagaimana mereka bisa mencegah tim lawan untuk menguasai bola. Itu yang mereka lakukan lawan Barcelona, itu yang mereka lakukan lawan Internazionale Milan di 2 pertandingan tandang mereka yang mereka bisa meraih kemenangan penting. Kali ini partai tandang, saya kira jika taktik itu kembali diterapkan oleh Zinedine Zidane, walaupun lawannya ini tidak tentu sebesar ya Internazionale Milan ataupun Barcelona, baru di sana saya kira Real Madrid memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan memastikan mereka lolos ke fase knockout. Dari tim news kita tahu bahwa yang sudah pasti tidak akan bermain atau yang memang itu yang diberitakan di media dari Real Madrid, Sergio Ramos, Valverde, kemudian Eden Hazard, lagi-lagi Eden Hazard cedera. Saya tidak paham kenapa pemain ini sering cedera sekarang di Real Madrid, kontribusinya juga masih biasa-biasa saja. Odriozola juga tidak bisa bermain. Dari Shakhtar Donetsk, lagi-lagi begitu banyak pemain mereka yang absen, tapi sebagian besar pemain-pemain inti mereka sudah bisa diturunkan lagi oleh pelatih Luis Castro. Satu-satunya kemenangan Shakhtar Donetsk di kandang Real Madrid ini tentu menjadi motivasi bagi Luis Castro agar timnya bisa kembali membuat kejutan. Saya kira hasil seri saja ini sudah kejutan nih bagi Shakhtar. Kan mereka dibantai nih 2 game sebelumnya lawan Borussia Mönchengladbach. Kenapa Borussia Mönchengladbach bisa menang? Sama juga ya, Borussia Mönchengladbach itu tidak menerapkan high line of defense. Sama juga Inter tidak menerapkan high line of defense pada saat melawan Shakhtar Donetsk. Jadi mereka tidak kecolongan dari counter attack walaupun mereka mendapatkan juga pressure dari para pemain Shakhtar Donetsk. Jadi di sanalah kita melihat kuncinya bahwa high line of defense yang akan menyulitkan tim ketika mereka lawan Shakhtar Donetsk. Tim asal Eropa Timur kan memang begitu. Mereka bermain fisikal, mengandalkan kekuatan fisik mereka dan menyerang secara cepat dengan hanya 1-2 kali passing melalui fast break atau juga counter attack. Dan bagi Real Madrid idealnya ya, ini idealnya yang saya berharap bahwa Lucas Vazquez kembali bermain di sektor fullback sebelah kanan, tapi kita tahu bahwa nanti keputusannya berada di Zidane. Bisa juga nanti ya rubah posisi Vazquez bermain di depan lagi. Mendy, Nacho lumayan bagus nih bermain sebagai center back. Kemudian Varane, Casemiro need to play, Kroos, Vinicius Junior, Odegaard bagus main lawan Inter, Rodrigo dan juga Benzema. Nah, bisa jadi formasinya juga berubah menjadi 4-2-3-1 jika Zidane benar-benar ingin mengandalkan penguasaan bola dengan cara passing yang lebih banyak atau juga dengan cara menyulitkan para pemain dari tim lawan untuk merebut bola. Dari Shakhtar Donetsk, saya kira tim ini unik juga nih, 4-1-4-1. 4-1-4-1 ini memungkinkan tim untuk melakukan transisi serangan balik yang cepat karena ada 1 pemain gelandang bertahan, tapi ada 4 pemain gelandang serang berikut 2 pemain yang akan bermain di sayap. Jadi ini cepat ketika mereka akan melakukan transisi. Kelemahan Real Madrid selain juga mereka sering kecolongan dari counter attack juga adalah kesulitan untuk mengkonversi peluang demi peluang agar bisa dikonversikan menjadi gol. Itu selalu kita perhatikan dalam beberapa game Real Madrid. Benzema juga sama halnya, ia tidak selalu bisa mengkonversikan peluang-peluang emas yang ia peroleh. Padahal di setiap game Real Madrid lumayan banyak mendapatkan peluang. Coba teman-teman perhatikan saja deh dari segi statistik, masa perlu saya lagi yang sebutkan. Ya cuman sekarang kan karena memang ada keperluan dari Zidane untuk meraih kemenangan, saya kira ya peluang itu akan menjadi faktor kedua. Bagaimana bermain efektif dan efisien, artinya peluang pun mungkin hanya 2 atau 3, tapi yang penting 2 atau 3 peluang tersebut bisa dikonversikan menjadi sebuah gol. Gol kemenangan itu yang lebih penting lagi. Dan tanpa Ramos, sebetulnya Madrid kan sudah bisa menang di kandang Inter. Nah itu dia, karena mereka tidak memberikan kesempatan bagi para pemain Inter Milan untuk menguasai bola. Mereka keep bola itu dengan mereka. Caranya bukan hanya ball possession secara persentase, tapi keep moving the ball from the passing game. Jadi total passing para pemain Madrid ini banyak. Jika mereka tidak bisa nyerang ke depan, mereka kembalikan ke belakang. Mungkin bagi kita terlihat boring, mana nih Madrid yang tampil menyerang? Tapi itu adalah taktik yang diperlukan. Nah, bagaimana peluang dari Madrid? Saya kira peluangnya tetap adalah bagi Madrid untuk meraih kemenangan ya. Kita berbicara secara fair. Tapi lagi-lagi kembali kepada taktik Zinedine Zidane. Bagaimana jika ia menerapkan taktik yang terlalu frontal menyerang, itu akan menyulitkan Real Madrid sendiri karena mereka tidak full tim di lini pertahanan
Courtois juga saya bingung ya, kembali membuat kesalahan lawan Alaves. Sebelumnya ia membuat kesalahan lawan siapa? Klub Bruges kan musim lalu di UEFA Champions League. Ya kita lihat nanti apakah ia tetap akan bisa tampil dengan fokus konsentrasi tinggi di game ini. Tetap saya kira peluang bagi Real Madrid untuk menang besar, tapi mereka juga tidak boleh lengah dengan counter attack dari Shakhtar Donetsk. Saya tidak yakin Real Madrid bisa menang besar, tapi di sini yang perlu diwaspadai adalah bagaimana jika Shakhtar Donetsk unggul terlebih dahulu, maka itu akan menyulitkan Real Madrid. Jadi kuncinya Madrid mengandalkan ball possession, ini menurut pengamatan saya ya, mungkin saya juga salah. Mengandalkan ball possession, several passing bola terus, ia akan menyulitkan para pemain Shakhtar merebut bola, membuat mereka lelah, kemudian menyerang pada saat mereka lihat celah, dan yang paling penting high line of defense itu perlu lebih di belakang, agar mereka tidak kecolongan dari counter attack Shakhtar Donetsk. Persentase peluang 45-55 bagi Real Madrid. Apapun hasilnya, saya akan tetap mendukung Real Madrid, dan yang saya berikan di sini adalah perkiraan persentase untuk pertandingan ini, bukan prediksi, bukan juga menentukan kemenangan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya tegaskan bahwa saya tidak membuat video Real Madrid untuk beberapa waktu karena memang saya menunggu momen. Ya, jika Real Madrid kalah juga tetap saya pernah membuat video Real Madrid pada saat mereka kalah lawan Valencia. No hate, only football. Salam sepak bola. Dan jangan lupa, ya, nanti pertandingannya live di SCTV. Pukul berapa? Jam 1 dini hari kick off. Yang siaran siapa? Saya. Please watch it. Thank you very much.